Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini masih dengan pembahasan fisika umum 2. Nah, namun di video kali ini sudah masuk ke modul kelima, yang dimana modul kelima ini terkait dengan yang namanya membahas terkait dengan struktur materi, yang sebenarnya ini lebih ke terkait dengan unsurnya ya. Oke. So kita mulai dari tes formatif pertama terkait dengan struktur atom. Nah, jadi berapakah jari-jari orbit kedua dalam atom hidrogen? Nah, jadi sebenarnya ini terkait dengan nomor satu tuh sebenarnya rumusnya adalah seperti ini ya. Rumus yang digunakan. Jadi Rn sama dengan gitu ya, N kuadrat dikalikan dengan H kuadrat kali epsilon 0 dibagi dengan yang namanya Pi dikalikan dengan massa elektron dikalikan dengan muatan elektron dikuadratkan. Nah, namun karena berhubung ini adalah sesuatu yang konstan nih, jadi intinya yang saya lingkarin ini adalah sesuatu yang nilainya konstan. Contoh misalnya terkait dengan H. H ini adalah nilai konstanta kan, konstanta Planck. Nah, contoh ya yang digunakan adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Terus kemudian epsilon 0 ini sendiri adalah sebuah konstanta juga, yang dimana konstantanya adalah terkait dengan permisivitas ruang hampa, yaitu adalah sebesar 8,85 kali dengan 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton kali meter kuadrat. Kemudian terkait dengan massa elektron, kalau muatan elektron kan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, untuk massa elektron sendiri, nah nilainya adalah 1,673 kali dengan 10 pangkat min 24 gram, atau berarti bisa kita katakan 1,673 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Nah, setelah dimasukkan, maka hasil yang hijau ini sebenarnya setara dengan sesuatu. Jadi biar nggak terlalu repot, bahwasanya tuh terkait dengan untuk yang ini nilainya itu adalah sebesar 0,509 ini 0,5292 Armstrong. Jadi rumusnya berubah menjadi seperti ini. Rn sama dengan N kuadrat kali dengan 0,5292, yang dimana nanti ini jawabannya dalam satuan Armstrong ya. Ya udah, tinggal dimasukkan aja. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya R2 berarti 2 kuadrat kali dengan 0,5292. Berarti nilai R2 nya sendiri sama dengan 4 dikali dengan 0,5292 ya. Maka jawabannya adalah 2,1168 Armstrong. Maka jawaban yang mendekati adalah 2,12, yaitu adalah yang B. Nah, so dengan begitu kita lanjut. Nah, jadi kalau emang misalnya nih, misalnya mungkin ada, jadi intinya kalian harus tahu dulu terkait dengan ini ya, satuannya apa aja, terkecuali kalau dari satuan ini tuh ternyata mungkin ada sesuatu yang dirubah gitu. Cuman jarang banget untuk dirubah karena emang ini adalah sebuah nilai-nilai yang konstan nilainya gitu. Nah, karena nggak berubah, yang berubah itu cuman n-nya doang, ya udah. Kenapa nggak kita bikin simple ini yang dalam hijau ini jadi sebuah angka gitu ya, yang mewakili apa yang dilingkari di dalam hijau ini. Tuh, lanjut ya ke soal nomor 2. Untuk panjang gelombang terpendek pada deret spektral Balmer diperoleh untuk n mendekati infinite, hitung panjang gelombang tersebut. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan pendekatan rumus, yaitu adalah 1 per lambda sama dengan konstanta Rydberg dikalikan dengan 1 per n1 kuadrat dikurang dengan 1 per n2 kuadrat. Nah, jadi sebenarnya mau deret Balmer, mau deret Lyman, mau deret apapun itu ya, ada ini ya, ada deret, sebenarnya ada sekitar 3 atau 4 deh kalau salah tuh. Ada Balmer, ada Paschen, ada Pivan, ada Bracket kalau hal itu berarti 5 ya kurang lebih.
Nah, bedanya tuh cuman di bagian N-nya doang, di N1. Nah, di mana N1 untuk terkait dengan deret, misalnya nih terkait dengan deret Lyman dulu ya, Lyman, yang dimana N1-nya itu sama dengan 1. Terus habis itu terkait dengan Balmer. Balmer itu N1-nya sama dengan 2. Kemudian terkait dengan pasien dulu ya. Pasien dulu berarti N1-nya sama dengan 3. Kemudian terkait dengan yang namanya bracket, ini N1-nya sama dengan 4. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan Pivan. Itu N1-nya sama dengan 5 gitu. Nah, bagaimana dengan N2-nya? Nah, N2-nya itu akan selalu lebih besar daripada nilai daripada N1-nya itu sendiri. Dan jadi misalnya di sini untuk deret Lyman berarti N2-nya tuh mulai dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Intinya 2, 3 dan seterusnya. Kalau ini berarti N2-nya kita mulai dari 3. Terus habis itu kalau yang deret Vasen berarti N2-nya dimulai dari 4. Terus kemudian kalau deret bracket tuh berarti N2-nya dimulai dari 5. Dan untuk Pivan tuh berarti N2-nya dimulai dari 6. Tuh. Yaudah, karena diminta Balmer ya, Balmer tuh berarti N1-nya 2, terus diminta sampai N infinite gitu. Ya udah, berarti di sini N2-nya yang infinite kan. 1/2 sama dengan, nah, terkait dengan R di sini adalah sebesar 1,097 dikali dengan 10 pangkat 7, dikalikan dengan yang namanya 1/2 kuadrat kurang 1 per infinite gitu ya. Berarti 1 per lambda sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 dikalikan dengan 1/4. Nah, kenapa bisa dapat 1/4? Nah, ini 1 per infinite, ya namanya 1 per infinite tuh either mau 1 per 1 juta, 1 per 100 juta, 1 per 1 triliun segala macam, maka hasilnya akan mendekati 0 gitu. Jadi bukan gak ada jawabannya ya, jawabannya ada, yaitu jawabannya adalah 0. Ya udah, berarti tinggal kita cari nih. Berarti kan 1 per lambda sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 per 4. Berarti kalau nyari lambdanya gimana? Ya hati-hati nih, jangan lupa nih. Nyari lambdanya jangan lupa dibalik ya. Karena kadang kelupaan tuh. Oke, berarti nilai alfanya sendiri sama dengan 4 dibagi dengan 1,097, itu nilai hasilnya adalah 3,65 ya, 3,65 kali 10 pangkat min 7 meter. Tapi di sini dalam satuan Armstrong. Ya udah, kita rubah dong dalam satuan Armstrong kan, karena di satuan Armstrong itu adalah sekitar 10 pangkat min 10. Nah, jadi berarti kalau ini kita mau berkurang 3, ini maju 3. Sehingga jadinya adalah 3650 kali 10 pangkat min 10 meter, atau setara dengan sekitar 3650 Armstrong. Maka jawabannya adalah Yapsiang D. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, jadi intinya nomor 2 itu ya pendekatannya seperti ini. Dan untuk nomor 3, berapa frekuensi? Nah, oke, mungkin ini saya hapus saja ya. Nah, oke, so nomor 1 sama nomor 2-nya saya hapus terlebih dahulu. Dan untuk nomor 3, berapa frekuensi? Nah, itu kita bisa menggunakan pendekatan V sama dengan lambda F. Nah, kenapa bisa kepikiran seperti ini? Ya, karena lambdanya bisa dicari nih. Karena kita bahas terkait dengan deret Lyman. Berarti N1-nya sama dengan 1 dong, ya kan? Terus terkait dengan ini V, ya karena berhubung ini terkait dengan kecepatan ya, ya udah kita menggunakan ini kan terkait dengan spektrum cahaya sebenarnya jatuhnya tuh. Jadi ya kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, yaitu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Ya udah, berarti tinggal bisa dong ketemu F-nya. Nah, ya udah. Nah, berarti terkait dengan lambdanya sendiri, ya tadi kita pakai 1 per lambda sama dengan R dikalikan dengan yang namanya 1 per N1 kuadrat dikurang dengan 1 per N2 kuadrat.
Nah, karena berhubung dia deret Liman, nah karena ini nggak bakal mungkin sama ya, pasti mendekat ya, paling dekat ya 2 kalau misalnya N satunya kan 1 ya. 1,097 kali 10 pangkat 7 dikalikan dengan 1/1 dikurangkan dengan 1/2 kuadrat. Nah, ya udah berarti 1 per lambda sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 ini 1 dikurangkan dengan 1/4. Nah, di mana 1 kurang 1/4 sendiri itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3/4. Nah, jadi langsung aja. Berarti 1 per lambda sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 dikali 3 ini dibagi 4. Sehingga lambdanya sendiri adalah sebesar 4 dikali dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 kali dengan 3. Berarti nilai lambdanya sendiri sama dengan berapa? Ya udah. Berarti jadinya adalah 4 dibagi dengan 1,097 dikalikan dengan 3, jawabannya adalah 1,22. 1,22 kali dengan 10 pangkat min 7 meter. Ya udah, kita masukkan 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan 1,22 kali 10 pangkat min 7 kali F. Berarti nilai F-nya sendiri adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 8 per 1,22 kali 10 pangkat min 7. Berarti nilai F-nya adalah berapa? Ya udah, tinggal 3 bagi 1,22. Jawabannya adalah 2,46. Nah, 2,46 kali dengan 10 pangkat berapa? 10 pangkat 2,46 kali dengan 10 pangkat 15 Hz. Loh, kok nggak ada? Nah, coba nih ya, kita menggunakan pendekatan lain. Ada soalnya pendekatan lainnya, yaitu adalah seperti ini. Jadi terkait dengan nilai, jadi kan kalau 1 per lambda itu kan sama dengan R dikalikan dengan 1 per N1 kuadrat kurang 1 per N2 kuadrat, kan gitu ya. Nah, dimana ini juga bisa kita konversikan yang dimana terkait dengan F. Ya, rumusnya itu kurang lebih seperti ini sebenarnya. Nah, jadi bedanya apa ya? Kalau misalnya terkait dengan ini kan berarti terkait dengan R-nya sendiri itu sebenarnya gini. Apa sih namanya, nilai R-nya itu yang ini itu sebenarnya kurang lebih seperti ini. M kali E pangkat 4 dibagi dengan yang namanya 8 kali epsilon 0 kuadrat dikalikan dengan H pangkat 3. Nah, kan nggak bakal mungkin dong ya kan, masukin panjang-panjang ya kan. Terus kemudian juga kalau misalnya ini adalah hasilnya adalah 1 per meter kan gitu ya. Terus kemudian dimasukin juga nih bahwasanya oh iya, berarti kan kalau kita mau nyari lambda itu kan adalah V per F. Nah, berarti kalau kita mau nyari 1 per lambda itu adalah apa? F per V kan. Nah, jadi apa sih namanya? Atau F sama dengan V per lambda kan gitu. Ya udah, akhirnya dimasukkan lah gitu. Akhirnya dimasukkan bahwasanya terkait dengan 1 lambda ini ada C-nya ya, sorry, ada C-nya nih di sini. Nah, sedangkan untuk F-nya sendiri itu nggak ada C-nya di atasnya, di bawahnya. M kali E pangkat 4 alias ini kan berarti massa elektron kali Q elektron pangkat 4 dibagi dengan 8 kali epsilon 0 pangkat 2 kali dengan H pangkat 3. Udah, gitu aja. Dikalikan dengan yang namanya 1 per N1 kuadrat kurang 1 per N2 kuadrat. Nah, di sini ada sedikit udahlah, ibarat kata tuh langsung aja deh terkait dengan nilainya ini kalau dimasukin daripada capek-capek ngitung kan gitu ya. Nah, ini ada nilainya sendiri sama kayak R yang di sini. R-nya tuh sekitar 1,097 kali 10 pangkat 7. Nah, kalau yang ini nilai R-nya itu sebesar sekitar 3,3 gitu ya, atau 3,28 kali dengan 10 pangkat 15 gitu ya, 10 pangkat 15 Hz. So berarti kalau kita masukin nilai F nya sendiri berarti 3,28 kali 10 pangkat 15 dikalikan dengan berapa ya, ini 1 per 1 kuadrat kurang 1 per 2 kuadrat. Ya udah, hasilnya ini jadi 3/4 dong ya pasti. Nah,
Ya udah, berarti tinggal kita hitung aja. Berarti terkait dengan nilai F-nya sendiri adalah 3,28 kali 10 pangkat 15 dikali dengan 3/4. Nah, dikali 3 dibagi dengan 4. Ya udah, jawabannya berapa tuh? Nah, ya udah. Ini kan sekitar 9 ya berarti ya. 9 bagi 4 itu kan berarti sekitar 2 koma, ya kan? Ya udah, hasilnya berapa? 3,28 kali 3 dibagi dengan 4 adalah 2,46. Ya, 2,46 kali dengan 10 pangkat 15 Hz. Oh, ternyata dengan menggunakan pendekatan yang berbeda jawabannya pun tetap sama, yaitu adalah ada 10 pangkat 15-nya. Nah, ini ada yang ketinggalan nih berarti kemungkinan besar gitu. Ya, jadi nomor 3 jawabannya tidak ada. Walaupun kalau emang kita lihat di depannya, ya angka yang jawaban yang pas itu adalah yang A ini, ya sebesar 2,5 gitu. Jadi 2,5 kali 10 pangkat 15. Nah, so kita hapus ya. Jadi nomor 3 kurang lebih seperti itu. Jadi mau pakai pendekatan yang seperti ini kayak V sama dengan lambda F, atau mau pakai pakai rumusnya sendiri, itu dipersilakan ya. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 4 dan 5. Nomor 4, pada bilangan kuantum n berapa berapa elektron dengan atom hidrogen dari keadaan dasarnya. Berarti ini kita punya informasi bahwasanya itu N1-nya tuh 1, terus N2-nya itu yang sama dengan N. Nah, terus kita punya energi. Jadi ini intinya ada perubahan energi sebesar 12,2 elektron volt. Nah, ini ya terkait dengan nomor 4 ini. Nah, jadi rumusnya itu adalah sebenarnya E sama dengan min 13,6 per N kuadrat. Kan gitu. Nah, jadi delta E itu adalah ya berarti E2 dikurangkan dengan S1. Nah, jadi berarti 12,2 elektron volt. Nah, ini satuannya udah dalam satuan elektron volt ya. Nah, jadi nggak usah dirubah-rubah lagi. Min 13,6 per N kuadrat dikurangkan dengan min 13,6 per dari dasarnya berarti 1 kuadrat. Ya udah, berarti 12,2 sama dengan min 13,6 per N kuadrat ditambah dengan 13,6. Ya udah, jadinya berarti 12,2 kurang 13,6 sama dengan min 13,6 per N kuadrat. Berarti ini nilainya berapa nih? Nilai ini berarti sekitar 0,6 ya harusnya. 1,4 ya. 13,6 ini 12,2. Iya, 1,4. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya untuk mencari N kuadrat sendiri itu sama, ini minus ya. Ada minusnya, sorry. Ya udah, berarti N kuadrat sama dengan gitu kan. N kuadrat sama dengan min 13,6 per min 1,4. Berarti N-nya sendiri adalah akar kuadrat dari 13,6 per 1,4. Ya udah, ini kan bisa coret ya, sama-sama habis dibagi, karena kan positif bagi positif juga hasilnya kan negatif bagi negatif kan hasilnya positif. Berarti tinggal kita hitung aja akar kuadrat dari 13,6 dibagi dengan 1,4. Jawabannya adalah sekitar 3,12. 3,12 ya, jawabannya adalah ya yang C. Nah, tapi kalau emang nggak mau repot, sebenarnya itu ada pasangannya. Nah, kalian bisa lihat di bukunya sendiri sebenarnya terkait dengan tingkat energi. Jadi ada di sini kan ada 5 kulit ya. Ada 5 kulit. Nah, ini adalah ini N sama dengan 1, ini N sama dengan 2, ini N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5. Yang dimana ini adalah sebesar 13,6 elektron volt. Nah, terus kemudian ini ada sekitar min 340 elektron volt. Terus ini min 1,51 elektron volt. Terus habis itu min 0,85 elektron volt. Dan ini adalah sebesar minus 0,54 elektron volt. Dan sampai ya ketika N-nya infinite begini, maka ya jawabannya pasti 0 gitu ya. Nah, jadi yang ditanya tuh dari N1 12,2 alias naik gitu. Ya udah, dari sini yang kemungkinan besar kalau kita naik 12,2 tingkat energinya sampai ke mana?
ya ke bagian yang sini. Tuh, ke N yang nomor 3. Ya udah, sehingga sudah terjawab, maka N-nya sama dengan 3, selesai. Tuh, jadi kalau kalian tahu nih diagram energinya ini, ya sebenarnya ini diagram energi ini tuh didapat dari sini ya. Kayak kita dimasukin nih min 13,6 per N kuadrat. Ya, ini kan hasilnya min 13,6 kalau dibagi dengan 4 kan hasilnya adalah 3,4 tuh, dan seterusnya. Jadi kita bisa predik, oh iya ternyata, oh udah langsung jawabannya ketemu 3 tanpa perlu repot-repot menghitung seperti ini ya. Jadi kita cukup repot di awal di sini, tapi dengan begitu kita langsung bisa tebak. Oh iya, 12,2 elektron volt tuh kalau dimulai dari N sama dengan 1 bakal nyampainya kemana? Oh, nyampainya ke 3 gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 5. Garis sinar tampak warna kuning dalam ini mempunyai panjang gelombang. Oke, panjang gelombangnya adalah lambda 5876 Armstrong alias 5876 kali dengan 10 pangkat min 10 meter. Hitung berapa selisih energi, berarti delta E, yang dapat menimbulkan gelombang spektrum tersebut. Ya udah, berarti nah ini yang diminta adalah terkait dengan apa sih namanya, perbedaannya berapa sih, dimana dua tingkat energi, berarti yang berdekatan lah ibarat kata tuh ya. Oke, jadi sebenarnya bisa kita hitung dengan cara apa ya, ini kita pakai rumus yang namanya E sama dengan HC per lambda ya. Oke, jadi berarti apa namanya, kan H kali F. Nah, F nya itu setara dengan C per lambda. Nah, lambdanya udah ada gitu, jadi kita nggak bisa pakai ini lagi. Oke, berarti untuk terjadi perubahan sendiri, nah ya udah berarti tinggal kita masukkan gitu kan. E sama dengan 6,62 kali dengan 10 atau 6,6 kali dengan 10 pangkat min 34 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagikan dengan lambdanya adalah sebesar 5876 kali 10 pangkat min 10. Maka nilai E-nya itu akan setara dengan yang namanya, nah ini 6,6 kalau dikali dengan 3 dibagi dengan 5876, jawabannya adalah 3,3 3,37 kali dengan 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 10 pangkat ini min 26, berarti min 26 kurang min 10 jadinya min 16. Nah, berarti jadinya adalah sekitar E-nya adalah sebesar 3,37 kali 10 pangkat min 19 Joule. Oke, jadi jawabannya adalah siap siang A, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 4 dan nomor 5-nya ya. Jadi kurang lebih pengerjaan seperti itu. Nah, untuk nomor berarti kita lanjut ke nomor 6 sampai nomor 8. Jadi ini 3 soal terakhir untuk tes formatif pertamanya. Nah, untuk nomor 6, tentukan konfigurasi elektron atom nitrogen yang memiliki jumlah elektron 7 elektron, alias berarti ini kalau ditanya nih 7N. Ya udah, ini berdasarkan aturan Aufbau ya, berarti jadinya 1s2, 2s2, 2p3. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, jadi untuk aturan Aufbau-nya tuh yang 1s2, 2s2, 2p6, yang dimana ngisinya tuh pakai jadi ular. Tak 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 baru ke sini lagi, tak 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 baru ke sini lagi gitu ya. Oke, untuk prinsip Aufbau-nya atau ininya bisa kalian search di internet gitu ya, atau mungkin di bukunya. Setahu saya tuh harusnya ada di bukunya. Wait dulu, saya cek dulu di bukunya. Oh, ada ya, 1S, 2S, 2P ada berupa tabel tapi. Oke, ya udah jawabannya adalah yang B ya. Jadi intinya ngisinya tuh begini gitu. Karena berhubung kotak-kotak kan lebih enak tuh yang bikin garis-garisnya. Nah, lanjut ke nomor 7. Hitung energi foton yang diradiasikan dari hasil transisi ini ke 2 ke N sama dengan 1. Berapa sih? Ya, ini jawabannya adalah yang C. Nah, ini terkait dengan nomor 7 ya sama sebenarnya, pakai dua cara, pakai dua pendekatan.
Nah, N kedua berarti kan N sama dengan 2 nih. Nah, N sama dengan 1. Sedangkan kita tahu bahwa ini kan minus 13,6. Terus kemudian ini adalah minus. Nah, untuk N sama dengan 2 ini adalah min 3,4. Ya udah, ini bedanya berapa gitu ya. Ini bedanya berapa? Ya udah, berarti jadinya dari N2 ke N1 ya. Berarti jadinya delta E-nya sendiri adalah minus 13,6. Terus habis itu dikurangkan dengan minus 3,4. Jadi jawabannya adalah sekitar 10,2. Tuh, minus 10,2 elektron volt. Jadi jawabannya yang C. Nah, ini tanda minus ini menandakan bahwasannya tuh diradiasikan atau melepas gitu. Kalau hasilnya positif alias dari bawah ke atas gitu ya, dari bawah ke atas, maka hasilnya itu adalah membutuhkan spektrum atau membutuhkan intinya membutuhkan energi gitu. Ya udah, untuk nomor 7 kita kerjakan dengan cara yang satu lagi. Ya udah, berarti kan ditanya E2 kan delta E kan. Nah, delta E ya berarti E2 kurang E1. Yang rumusnya adalah yang minus 13,6 per, berarti ini N2 kuadrat kurang minus 13,6 per N1 kuadrat. Berarti delta E nya sendiri adalah minus 13,6 per 1 kuadrat dikurang dengan minus 13,6 per 2 kuadrat. Nah, berarti ini hasilnya adalah delta E-nya adalah minus 13,6 ditambah dengan 3,4. Berarti berapa? Ya, minus 10,2 elektron volt. Ya, maka jawaban untuk soal nomor 7 ya jawabannya juga sama, yaitu adalah yang C. Nah, entah ini mungkin tipe gitu ya, entah tipe atau mungkin apa ini kelebihan angka satunya. Oke, lanjut ke soal nomor 8 berarti. Berapa panjang gelombang foton yang dipancarkan bila elektron atom hidrogen bertransisi dari keadaan 10 ke keadaan dasar? Ya udah, berarti ini N1-nya berapa? Ya, N1-nya adalah 10, N2-nya sendiri adalah 1. Ya udah, berarti jadinya adalah 1 per lambda sama dengan R dikalikan dengan 1 per N1 kuadrat dikurangkan dengan 1 per N2 kuadrat. Nah, karena berhubung nggak bakal kira-kira nih, supaya dia bisa jadi, kan panjang gelombang kan nggak bakal mungkin negatif dong ya. Nah, jadi berarti di sini N2-nya yang 10, N1-nya yang 1. Nah, karena pasti di sini harus lebih besar daripada yang sebelah kirinya. Berarti 1,097 kali dengan 10 pangkat 7 dikalikan dengan 1 per 1 kuadrat kurang 1 per 10 kuadrat. Nah, berarti 1 per lambda sama dengan 1,094 dikali dengan 10 pangkat 7. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya ini kan nilainya adalah 1 per 100 ya, alias 0,01. Dan ini untuk yang di sebelah kirinya itu adalah 1. Nah, ini kan 1 nih. Berarti 1 kurang 0,01. Ya, hasilnya adalah 0,99. Ya udah, berarti ini kan per 1 ya. Ini kan per 1 ya. Berarti lambdanya sama dengan 1 per 1,094. Oke, sorry. Ya Allah. Ya, atas saya nulisnya 1,097 tapi di bawahnya bisa jadi angka 4 loh. 7 ini sorry ya. 97 kali dengan 10 pangkat 7 kali 0,99. Sehingga kita mempunyai lambda sebesar, nah berarti kan tinggal kita hitung nih, 1 per 1,097 dikali dengan 0,99. Jawabannya itu adalah 0,92. 0,92 kali dengan 10 pangkat berapa? Min 7 meter. Ya udah, tinggal kita rubah menjadi yang namanya Armstrong. Berarti harus 10 pangkat min 10 meter nih. Ya, berarti jadinya adalah berapa? Maju 3, jadinya 920. Berarti ya lambdanya itu sekitar 920 Armstrong. Maka jawaban nomor 8 adalah yaps yang D ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi ini tes formatif pertama dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Nah, kita lanjut ya ke soal berikutnya, ke soal untuk tes formatif kedua. Nah, kita mulai dari nomor 1.
di antara keempat jenis kristal ini mana yang karakteristik ikatannya paling lemah? Nah, ini ada materi di depannya ya. Dibandingkan dengan ionik kovalen molekuler dan logam, maka kristal yang paling lemah adalah yang C ya. Kristal molekuler itu paling lemah di antara mereka bertiga. Ada juga kok statementnya jelas ya. Oke. Nomor 2, hitung massa tereduksi. Berarti yang ditanya itu adalah M aksen. Kemudian kita punya informasi juga bahwasanya tuh ada HCl, ada H sama Cl dengan nomor massa sekian, dengan Z-nya juga sekian. Massa atom ditentukan oleh massa proton dan nomor atom mengikuti pula jumlah proton. Ya emang benar, karena kan ngikutin Z sendiri ya. Jadi itu ada 11H dan kemudian tuh ada yang namanya 1735Cl. Nah, yaudah, berarti yang ditanya tuh adalah M aksen, yang dimana terkait dengan nilai M aksen sendiri itu adalah nilai terkait dengan M1 ditambah dengan M2 per M1 dikalikan dengan M2. Oh, sorry, kebalik ya. M1 dikalikan dengan M2 per M1 ditambahkan dengan M2. Yaudah, tinggal kita kerjakan aja. Yaitu adalah terkait dengan ini M2 ini adalah terkait dengan total ya, udah totalnya. Jadi di sini berarti untuk mencari M aksen sama dengan gitu ya. Jadi ini untuk M1-nya itu adalah setara dengan yang namanya 1 dikalikan dengan 1,672 kali 10 pangkat min 27 kg. Min 27 intinya. Terus kemudian untuk terkait dengan M2-nya sendiri itu bisa kita gunakan, yaitu adalah terkait dengan 17 dikali dengan 1,672 kali 10 pangkat min 27. Nah, jadi kita hapus ya. Oke, wait. Oke, dah ke pause. Nah, jadi ternyata soal nomor 3, 4, dan 5 itu bergantung banget sama soal nomor 2. Nah, tapi yang kita perlukan sebenarnya hanya terkait dengan nilai M aksennya aja sebenarnya ya. Oke, jadi di sini kita pindahin aja terkait dengan ya udah nomor 2 tuh kita punya data M aksen sebesar ini ya kan. Oke. Karena datanya tuh ada penting nih, ada terkait dengan mungkin pakai M ya kan. Nah, ya udah berarti wait. Nah, untuk nomor 3, jika diketahui dari spektrum rotasi nomor 2 bahwa panjang gelombang foton yang digunakan adalah segini, maka energi foton yang dipancarkan. Ya udah, kita punya lambda sama dengan 120,3 mu meter. Itu setara dengan yang namanya 120,3 kali 10 pangkat min 6 meter. Yang ditanya E-nya berapa? Ya udah A kali F kan, alias berarti sama dengan H kali C per lambda. Ya udah 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan yang namanya 120,3 kali 10 pangkat min 6. Berarti nilai E-nya sendiri itu setara dengan yang namanya 6,6 kali 3 dibagi dengan 120,3. Jawabannya adalah sekitar 0,164. 0,165 kali dengan 10 pangkat berapa? Ini min 26. Ini jadinya min 20 ya, karena kan min 26 kurang min 6 jadi min 20 joule. Nah, atau setara dengan yang namanya 1,65 kali 10 pangkat maju 1 kurang 1 jadi min 21. Nah, jawaban yang mendekati yang mana? Ya, jawaban yang mendekati adalah yang B ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika diketahui bahwa foton dipancarkan dalam soal nomor 3 adalah akibat transisi rotasi dari J sama dengan 3 ke J sama dengan 4, maka momen inersianya itu berapa?